Sebuah sukacita untuk bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini, dan merupakan anugerah Tuhan ketika kita masih ada di dalam berkat yang baru, di dalam anugerah yang baru untuk hidup di kesempatan yang baru yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama sebelum kita menjalani kehidupan kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang rindu saya sharingkan di pagi hari ini dan juga satu video beberapa hari kemudian berjudul Kepenuhan di dalam Kristus. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 yang berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Firman Tuhan ini merupakan penggalan dari kisah ketika Tuhan Yesus selesai memberi makan 5.000 orang. Kemudian Tuhan Yesus menyingkir ke suatu tempat dan banyak orang mencari Yesus. Mereka ingin melihat tanda, mereka ingin melihat mujizat pekerjaan besar yang Yesus lakukan sebelumnya. Mereka mau merasakan bagaimana mujizat itu mereka alami dalam kehidupan mereka juga setelah mereka mendengar bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dan 5.000 orang makan dengan kenyang bahkan sisa. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Oleh karena Tuhan Yesus katakan, kamu mencari aku bukan untuk sesuatu yang seharusnya, tapi kamu mencari aku hanya ingin makan. Dalam konteks itu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa sebenarnya yang kamu cari seharusnya bukan makan, tetapi aku. Karena akulah roti hidup itu. Bukan roti seperti roti yang dimakan oleh 5.000 orang itu ketika mereka selesai makan lalu kemudian lapar lagi. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan sebenarnya yang kalian perlukan adalah aku. Kepenuhan yang seharusnya kalian perlukan adalah aku. Di dunia ini manusia mewarnai kehidupannya dengan pencarian akan kepuasan di dalam hidupnya. Seolah-olah ketika mereka mencari, berusaha, mereka mampu mendapatkan sesuatu yang akan memenuhi dan memuaskan kehidupannya. Tapi pada banyak kenyataan, ketika manusia mencari apa yang dikira itu mampu memenuhi kehidupannya, disitulah justru manusia mengalami kehampaan. Ada seorang yang dulu di abad 20 dikenal sebagai seorang yang kaya raya. Dia seorang raja kapal. Dia bernama Aristotle Onassis. Di akhir-akhir hidupnya yang diwarnai dengan kelimpahan harta itu, dia berkata, jutaan uang tidak selalu menambahkan apa yang dibutuhkan seorang pria dalam hidupnya. Ada kehampaan di sana. Lalu kemudian seorang penyanyi yang terkenal di dalam lirik lagunya mengatakan, saya memiliki kekosongan di lubuk hati saya. Ada seorang yang sering berkata bahwa hidup saya ini kosong. Ada seorang remaja yang menuliskan di sosial media yang mengatakan bahwa ada potongan yang hilang di dalam jiwa saya. Dan ada banyak orang yang mengekspresikan kekosongan hidupnya dengan berbagai macam perkataan yang intinya adalah hidupnya mengalami kehampaan. Untuk mengisi, orang lari ke obat-obatan, orang lari ke alkohol, orang lari ke pergaulan bebas untuk mencoba kepuasan-kepuasan dan pemenuhan-pemenuhan instan. Tapi pada kenyataannya, setelah mereka mencoba, justru mereka mengalami kehampaan yang lebih dalam. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 yang kita renungkan pagi hari ini mengatakan bahwa Yesus adalah kepenuhan hidup. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Di teks selanjutnya, ini bicara tentang bagaimana Yesus nanti memberikan tubuhnya, memberikan darahnya sebagai makanan dan minuman rohani dalam tanda kutip yang memberikan kehidupan. Yesus adalah kepenuhan yang dicari, dibutuhkan manusia. Firman Tuhan ini biarlah menguatkan kita, menolong kita
menyadarkan kita bahwa ketika kita memiliki kehampaan, Yesuslah yang kita perlukan. Dan ketika kita punya Yesus, sebenarnya disitulah kepenuhan hidup yang sejati. Jemaat Tuhan, tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami diizinkan untuk memakai waktu kami merenungkan firman Tuhan. Anugerah dan berkat-Mu biarlah menyertai kami di sepanjang hari ini. Berkati jemaat Tuhan semua dalam segala aktivitas yang dipercayakan Tuhan kepada mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.